Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Masya Allah, untuk para jamaah di rumah yang baru bergabung, kita masih membahas tema kita, sudah terlanjur zolim, bagaimana cara tobatnya. Seperti video yang satu ini kita lihat bersama-sama. Subhanallah, ini antara mau ketawa sama mau prihatin agak-agak bingung Ustazah. Saya sendiri bingung, tapi gimana ini kan relate ya di kehidupan ibu-ibu sekarang ya. Gimana nih ya kadang-kadang ada yang merasa kalau suami kita tuh zolim kepada istrinya. Kayak contohnya mungkin pelit gitu kan untuk memberikan nafkah. Atau mungkin gimana gitu ya, apa gak apa-apa seorang istri menggugat cerai suami. Namun suaminya tuh gak mau berpisah karena kelakuan-kelakuannya itu bagaimana Ustazah? Izin. Terima kasih Kak Selin, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, kalau ada seorang istri yang menggugat cerai seorang suami, mohon para suami introspeksi ya. Ada apa nih, kenapa kok istri sampai mau menggugat sampai cerai saya? Ayo introspeksi ya. Jangan sampai kita ini merasa benar nih, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum suami, kaum laki-laki, bahwa introspeksi yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sesuatu maka perlu kita perbaiki. Karena jangan sampai kita zolim. Apa maksudnya zolim? Kita zolim kepada pasangan kita. Kita zolim kepada istri dengan cara kita nggak mau melepaskannya tapi haknya tidak dipenuhi. Bukankah itu menjadi sebuah kezoliman yang panjang buat kita? Jadi pertama introspeksi, kedua perbaiki, yang ketiga ambil solusi dari setiap masalah-masalah kita. Sekali lagi, jangan zolim dalam rumah tangga. Ketika seorang suami, mohon maaf ya, perhitungan, nggak mau memberikan nafkah, khawatirnya itu masuk ke dalam kezoliman yang besar. Kenapa? Kewajiban dia untuk memberi nafkah kepada keluarga. Kewajiban dia untuk memberi nafkah kepada istrinya. Diminta atau istri menuntut cerai, tapi nggak mau diceraikan, arti suami tidak mau melepaskan, artinya setiap hari ada timbul kezoliman. Karena hak istri tidak dipenuhi. Karena jamaah sekalian, khususnya kaum suami, ketika dalam pernikahan itu kan ada janji, namanya sighat taklik ya. Mungkin ada yang ketika nikah dibaca itu biasanya ada dalam buku nikah tuh. Atau memang ada yang melupakan, bukan melupakan, artinya tidak membaca perjanjian tersebut. Di situ ditulis bahwa saya seorang suami, apabila istri saya tidak saya beri nafkah sekian bulan lamanya secara berturut-turut, saya menyakiti badan istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, mengadukan kepada pengadilan agama dengan membayar iwat, kemudian jatuhlah pengadilan agama menerima dan jatuhlah talak saya. Ini jadi hati-hati. Mungkin kita tidak mengetahui itu wahai para suami, tapi pada hakikatnya seorang istri bisa menuntut perceraian apabila haknya tidak dipenuhi. Dan ketika dia melaporkan ke pengadilan agama, dia membayar iwat, maka sesungguhnya seorang suami sudah membuat perjanjian, kalau memang disetujui oleh pengadilan agama, maka jatuhlah talak yang pertama. Jadi jamaah sekalian hati-hati, khususnya dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, biasanya itu memang kezoliman, keadilan itu biasanya diuji dari ruang lingkup yang terdekat, yaitu keluarga. Jadi seorang istri juga jaga diri, jangan sampai zolim kepada suami, tetap harus taat kepada suami, pun suami tunaikan haknya istri dengan memberikan nafkah. Gitu. Jadi kalaupun ada masalah di dalam rumah tangga yang harus introspeksi mungkin kedua belah pihak. Suami istri ya. Betul, pokoknya introspeksi dulu, perbaiki, kemudian baru ambil jalan tengah bagaimana sebaiknya. Itu dia yang harus jadi pelajaran kita bersama. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Selin. Masya Allah. Ustadz Maulana izin. Panggilannya harus ada gitunya, Ustadz Maulana. Iya. Izin. Iya, Selin. Ustadz, gimana nih, benarkah sih kadang-kadang kalau misalnya kita sudah zolim nih ya, nggak usah bilang mazalik kita lagi ya kan ngomongnya ya Bu ya. Kalau ada orang zolim, terus dia akan membayar dosanya nanti di akhiratnya bagaimana? Apakah pahala-pahalanya nanti ditarik untuk orang-orang yang sudah dizolimi? Terus gimana kalau pahalanya itu udah habis? Apakah dosa-dosa orang yang sudah pernah kita zolimi akan ditimpakan ke dalam diri kita? Ngeri juga ya Ustadz. Ngeri banget. Iya izin Ustadz. Makasih banyak Selin. Tepuk tangan dulu buat Selin yang luar biasa, Masya Allah. Izin Ustazah Nada yang baik hati dan tidak sombong. Dan Ustazah yang Masya Allah Tabarakallah makin bersinar. Kepada semuanya. Kita hidup di dunia ini sementara.
Dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhir kemudian. Kenapa? Ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ada namanya hari pembalasan. Hati-hati. Tadi kita ngomong sama Selin ya. Selin. Dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi manusia ngambekan. Belum tentu mau maafin. Hati-hati. Dosa itu ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dosa kepada sesama. Kalau dosa kepada Allah, tobat, selesai perkara. Dosa pada diri, perawatan, medikur, pedikur, cukur. Merawat diri, perbaikan diri, perbaiki badannya. Jangan zolimi diri, tidur, jangan begadang. Itu zolim tuh. Jangan begadang. Ya Bu ya? Jangan sakiti diri, jangan lukai diri. Itu kan dosa pada diri tuh. Tapi yang bahaya dosa kepada sesama. Kenapa? Karena nanti pahalanya akan habis. Namanya bangkrut. Bentuk keadilan Allah nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana? Datang semua orang yang pernah kita sakiti hatinya. Yang kita ambil hartanya. Yang kita ambil apa-apanya. Nanti datang. Kita disuruh kembaliin. Dia bawa itu semua. Seperti yang semua pernah diambil. Disuruh balikin. Di mana di hari kemudian? Makanya balikin sekarang semua. Betul? Tidak bisa. Ada hari pembalasan. Diminta nanti. Dan ingat, habis pahalanya. Diambil semua. Gara-gara dia zalim orang. Maka setelah habis. Semua dosa pahalamu habis. Kasih dia. Kenapa? Karena kau pernah zalimi dia. Ngeri banget ya. Jadi kita nanggung dosa-dosa orang. Sementara pahala-pahala kita mau sebesar apapun pahala yang dibuat. Habis. Buat orang yang pernah kita zalimi. Tapi tunggu dulu. Kan ini kan tobatnya, gimana cara tobatnya? Nah itu mau tahu aja cara tobatnya? Mau tahu? Mau. Kembali lagi, minta maaf, minta ridhonya, kembalikan barang-barangnya. Aduh. Baru minta keikhlasannya, minta maafnya. Masya Allah, pastinya masih banyak ibu-ibu yang jamaah-jamaah yang ada di studio mau nanya langsung kan ke Ustadz, Ustazah? Langsung, karena kita akan masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung tunjuk tangan cepet-cepetan Bu. Iya, tadi udah di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan gimana? Iya, langsung aja Ibu. Ibu izin maju ke depan. Oh Masya Allah. Ibu sebentar. Boleh ke tengah Ibu, silahkan. Ibu silahkan diperkenalkan dari mana, namanya siapa, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Saada dari Majelis Taklim An-Nisa Masjid Agung Lumajang. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Izin Ibu mau bertanya ke Ustazah. Oh iya Masya Allah. Siap Ibu, gimana? Jika ada orang pernah korupsi lalu dia bertaubat, apakah cukup mengembalikan uangnya atau ada langkah lain dalam Islam? Masya Allah. Terima kasih Ibu, silakan kembali. Silakan Ibu, di mana duduk Masya Allah. Izin Ustazah. Baik, terima kasih Kak Selin, izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ketika seseorang pernah mengambil harta orang lain. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama adalah mengembalikannya ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Kembalikan, jangan pikir panjang, mendingan balikin di dunia, jangan sampai dituntut di hari akhirat. Kembalikan. Kenapa? Bukan hak kita, bukan milik kita. Dan itu zalim. Kemudian yang kedua, kita bertobat kepada Allah. Bagaimana cara bertobat? Taubatan nasuha dengan 3 hal. Yang pertama, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, memperbanyak membaca istighfar. Silakan ada yang membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bisa juga membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'ulaka wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu
Ayaghfirus dzunuba illa anta. Masya Allah, itu kalimat yang sempurna ketika kita sedang meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu ada saya berjanji sekuat kemampuan saya untuk memperbaiki kehidupan, untuk lebih melakukan banyak amal-amal kebaikan lagi. Itu yang pertama. Jadi kita beristighfar dan kemudian juga memohon ampun dan juga bisa kita sholat taubat. Yang pertama. Yang kedua, maka kita berjanji dalam hati nggak mau ngulang lagi. Ya, artinya betul-betul berjanji untuk tidak mencoba-coba lagi. Yang kemarin dibalikin sih, cuma kalau emang ada kesempatan, nah itu harus janji, betul-betul janji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah ikhla. Apa ikhla? Berpaling. Ada komunitas, ada kesempatan yang membuat kita bisa terpancing melakukan kezoliman lagi, maka harus segera kita putus agar kita tidak terangkat, termotivasi untuk melakukan kezaliman lagi. Jadi insya Allah dengan kita taubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat, Allah akan memberikan kemudahan membuka 70 pintu kebaikan buat kita. Dan jamaah sekalian, nih yang bisa kita lakukan berikutnya adalah ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Harta orang lain sudah kita kembalikan. Kita sudah bertobat kepada Allah, maka ayo tingkatkan, perbaiki dan perbanyak amal-amal kebaikan, amal soleh untuk mengganti kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita pernah salah dengan harta misalnya, memang sudah kita kembalikan, ayo perbanyak dengan bersedekah. Oh, kita pernah zolimi orang tersebut dengan lisannya misalnya, ayo perbaiki caranya dengan kita memperbanyak berzikir, kemudian memberi nasihat. Jadi insya Allah Allah melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam bertobat, maka insya Allah semua akan menjadi baik-baik saja dan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Masya Allah Ustazah. Jadi tepuk tangan dulu. Ibu, yang paling penting adalah berbanyak istighfar. Mungkin kalau yang paling mudah buat aku mungkin sholat tobat ya, 2 rakaat ya Ustazah. Betul. Itu sehari sekali atau bisa berapa kali? Boleh setiap hari, apalagi kalau kita habis melakukan sebuah kesalahan sholat tobat, itu bentuk-bentuk rasa kita ingin memperbaiki keadaan, minta ampun sama Allah sambil janji gak pengen ngulang lagi. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Sama-sama Kak Sally. Wah, tepuk tangan sekali lagi biar makin semangat. Pasti nih kan masih ada satu lagi yang mau bertanya. Tadi kan udah 2 dari sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Ibu siapa yang mau bertanya? Langsung Bu ke tengah. Izin, silahkan. Ya, Ibu bisa diperkenalkan namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridah Bastriningrum dari Majelis Taklim An-Nisa, Masjid Agung Ki Janes Mahfud, Lumajang, Jawa Timur. Masya Allah, tepuk tangannya. Izin mau bertanya dengan Ustadz Sam. Ustadz Syam, banyak fansnya Ustadz Syam, Masya Allah. Siap. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menyikapi tetangga yang suka membuka aib orang lain? Hanya untuk dijadikan pelajaran. Ibu ini siapanya nih? Ibu pendengarnya atau korbannya atau apanya Bu? Ayo Ibu, penanyanya. Ibu pernah ngomongin tetangga? Bukan korban, Ustadz, penanya. Saya penanyanya aja gitu ya Bu ya? Mewakili ya Bu ya? Mewakili, Iya benar, oke. Mohon jawaban Ustadz. Izin Ustadz, silakan kembali lagi. Terima kasih Ibu, tepuk tangan. Izin Ustadz. Terima kasih Selin, terima kasih Ibu Tabe Guruku Sazanada, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man satara muslima, siapa yang menutupi aibnya seorang muslim fid dunya, di dunia, maka satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi aib dia di hari kiamat. Subhanallah. Ibu, kalau sekarang kita masih bisa pakai casing, saya bisa pakai peci nutupin kepala saya nih. Saya bisa pakai baju koko nutupin kelakuan saya. Saya bisa pakai kalimat-kalimat yang indah supaya orang tidak tahu dosa saya. Saya bisa nutup di dunia ini. Tapi di hari kiamat saya tidak bisa nutup lagi. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Di dunia saya bisa menutupi kebobrokan saya dengan kalimat-kalimat indah saya. Tapi di akhirat mulut saya sudah tidak bisa bicara lagi. Yang bicara adalah tangan saya dan yang bersaksi adalah kaki saya. Kalau di dunia Allah izinkan mulut yang bicara. Tapi di hari kiamat Allah izinkan semuanya berbicara. Maka subhanallah, kalau dikatakan ada orang yang suka membuka aib, berarti dia adalah orang yang tidak takut dibuka aibnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membuka aib? Kita berusaha menjadi penyelamat. Baik penyelamat bagi yang dibuka aibnya ataupun penyelamat bagi yang sedang membuka aib orang lain. Kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang terzolimi dan tolonglah saudaramu yang menzalimi. Kata sahabat, yang terzolimi kami faham ya Rasulullah gimana cara nolongnya. Tapi kami nggak paham bagaimana caranya menolong orang yang menzalimi. Cegahlah dia berbuat zalim. Ada yang mengatakan, si Anu itu begini-begini. Maka tutupilah, tamballah dari apa keburukan yang diucapkan dengan kebaikan. Enggak, saya kenal dia udah lama. Kayaknya itu lagi ada masalah aja kemarin itu sehingga dia begitu. Sebenarnya orangnya baik kok. Nah ini orang yang seperti ini disebut dalam Al-Quran. Wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Ada kelompok yang sedang berbuat zalim. Dia omongin orang, dia buka aibnya orang. Lalu dia berpaling dari kelompok tersebut dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang berwibawa, dengan cara yang kiram, dengan cara yang mulia. Tidak dengan mengatakan kalian pergi begini, tidak. Tapi dia menambalnya dengan kebaikan. Lalu apalagi yang harus dilakukan ketika ada orang yang berlaku zalim? Tolonglah saudaramu untuk jauh daripada api neraka. Kita pengennya tidak masuk surga sendirian. Kita pengennya saling tarik menarik masuk ke surganya Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat. Ibu tahu kata tausiah? Tausiah itu tawasau, itu saling bertausiah. Jadi tidak mesti jadi ustazah dulu baru bertausiah. Maksudnya adalah saling tawasau, berwasiat, bertausiah kepada kebenaran dan juga bertausiah kepada kesabaran. Sabar-sabar menghadapi orang yang sedang membuka aib orang lain, bukan malah jadi kompor di dalamnya. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustadz Syam. Jadi kita tuh harus mengurang-urangi jadi kompor. Harusnya kita bisa mendinginkan ya. Bukan malah ngebakarin lagi. Itu maksudnya namanya, bukan malah memperkeruh. Menolong yang sedang menzolimi. Masya Allah. Kita dapat pahalanya juga Ustadz. Tentu saja dapat pahalanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Masya Allah, jamaah masih banyak lagi pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena kita masih dengan tema kita. Sudah terlanjur zalim, bagaimana tobatnya? Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah.